Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita patut mensyukuri karunia Allah. Pada hari ini kita kembali dipertemukan dapat melaksanakan perintah Allah, rukuk dan sujud di dalam salat subuh, dan kita lanjutkan dengan pengkajian. Alhamdulillah, rasa syukur yang dalam kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kaji kita pagi ini adalah tentang urgensi tazkiyatun nafs bagi seorang muslim. Kalimat tazkiyatun nafs ini terdiri dari dua suku kata, tazkiyah dan nafs. Tazkiyah itu berasal dari kata zaka, artinya penyucian atau pembinaan serta menumbuhkan jiwa menuju kehidupan spiritual yang lebih tinggi. Nafsun itu nafsu yang dipahami sebagai organ rohani manusia yang memiliki pengaruh paling besar di antara anggota rohani lainnya. Organ ini mengeluarkan instruksi kepada anggota jasmani untuk melakukan tindakan. Nafsu bermakna keinginan atau kecenderungan hati yang kuat. An-nafsu adalah roh atau nyawa atau jiwa yang ada pada tubuh diri seseorang. Nah, Bapak dan saudara-saudara, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa
tazkiyatun nafs merupakan pembersihan diri dari sifat kebuasan, sifat kebinatangan, dan sifat setan untuk kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, di sini Bapak dan Saudara, untuk mensucikan jiwa ada 3 fase yang harus dilalui. Yang pertama adalah tatahhur. Dijelaskan oleh Sayyid Hawa, dalam mensucikan jiwa, konsep tazkiyatun nafs terpadu. Beliau menerangkan bahwa tatahhur artinya mengangkat serta mensucikan jiwa dari berbagai penyakit hati. Nah, itu diantaranya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'al umam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati da'al umam. Akan menimpa penyakit pada umatku sebagaimana penyakit ini telah menimpa pada umat-umat sebelumku. Faqalu, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa mada'ul umam? Ya Rasulullah, apakah penyakit umat itu? Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ashir wal batar wat takathur wat tanajushu fid dunya wat tabaghud wat tahasud hatta yakunal baghyu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Rasulullah SAW memberikan penjelasan dari rincian penyakit umat yang akan menimpa pada umat Rasulullah. Penyakit ini telah menimpa umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-ashir, terlalu sombong. Yang kedua al-batar, terlalu mewah. Yang ketiga at-takatsur, terlalu serakah. Yang keempat at-tanajushu fid dunya. Rasulullah katakan tipu menipu dalam merebut harta dunia. Wat tabaghud, saling benci. Wat tahasud, saling dengki. Hatta yakunal baghyu, sehingga saling zalim menzalimi. Nah, Bapak dan Saudara, inilah yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyakit pada umat, baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun umat
setelah atau sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita bisa mencermati Bapak dan Saudara, dan kita bisa muhasabah. Kita introspeksi diri kita, apakah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini ada pada kita? Nah, sehingga dari sinilah kita ingin berupaya untuk melakukan fase yang pertama, yaitu tatahhur, yaitu mengangkat serta mensucikan jiwa dari berbagai penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini bukan cuma penyakit yang disebutkan oleh Rasul 6 macam tadi, banyak lagi penyakit-penyakit lain berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang sumbernya dari Abi Hurairah mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama adalah al-ashiru, terlalu sombong. Dia menganggap orang lain itu rendah. Dia menganggap orang lain itu salah. Dia menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan ibadah, urusan akhirat. Nah, sehingga dengan demikian orang yang seperti ini umumnya adalah selalu mendabik-dabik dada, merasa paling super, paling benar, paling kaya, paling kuat, paling gagah, paling mengetahui segala macam yang ada pada seseorang ini. Nah, ini tentu penyakit yang harus kita obati. Karena kesombongan itu hanya milik Allah. Makanya di dalam salat, sudah pernah kita kaji ini, dalam salat setelah kita bersuci sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita berpakaian dengan sempurna, dengan rapi, berdiri menghadap ke arah kiblat, lalu kita ucapkan Allahu Akbar. Seiring dengan kita mengucapkan takbiratul ihram, kita angkat kedua tangan kita. Dijelaskan dalam satu hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi madda. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam takbir, beliau mengangkat tangan dengan berkembang. Nah, Bapak dan Saudara, setelah kita takbir, kita baca doa iftitah, kita baca suratul Fatihah dan seterusnya. Sejenak mari kita pahami dari yang namanya takbir. Takbir ini ucapan Allahu Akbar. Ini berarti kita mengakui Allah Maha Besar. Kita akui eksistensi Allah itu besar. Besar ilmunya. Besar kekuasaannya yang tidak punya batasan. Allah adalah Malik, Raja di Raja. Dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, mengakui Allah Maha Besar, sekaligus kita mengakui diri kita itu kecil di hadapan Allah. Apa sih yang perlu kita sombongkan pada diri kita? Kalau kita kaji lebih dalam tentang keberadaan kita, asal kejadian kita, Allah katakan wa khuliqal insana, dan telah diciptakan al-insan, manusia itu, mimma indafik,
dari air yang terpancar. Ini kalau kita pahami dari asal kejadian kita itu dari air, dari cairan. Cairan yang ada dari suami, dari laki-laki ini adalah sperma. Kemudian yang ada pada istri adalah ovum. Itulah asal kejadian kita. Ovum dan sperma dengan ilmunya Allah diproses menjadi nutfah, alaqah, mudghah, izama, lahma. Tsumma khalqan akhar. Jadi jelaslah di sini bahwa kita diciptakan dari cairan. Dengan kekuasaan Allah, dengan ilmunya Allah diproses. Sehingga dari nutfah alaqah menjadi mudghah, menjadi embrio. Kemudian setelah mudghah menjadi izama. Izama itu tulang belulang yang lunak. Lalu tulang belulang yang lunak itu dibungkus dengan lahma, dengan daging. Tsumma khalqan akhar. Kemudian jadilah bentuk yang terakhir. Proses ini menurut penjelasan Al-Quran 4 bulan. Di rahim ibu. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat. Wa nafakha fihi roh, tiupkan roh pada si bayi itu. Hidup dia. Ditentukan ajalnya, ditentukan nasib baik dan buruknya. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, ada yang sudah keluar dari rahim ibu. Ada yang sampai 9 bulan 10 hari. Bahkan ada yang lebih dari itu. Inilah Allah memperkenalkan dirinya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Jadi Allah itu adalah Rabb. Artinya pencipta alam. Kita bagian dari alam yang diciptakan oleh Allah. Rabb juga berarti pemelihara, pengawas, pendidik. Itu Rabb. Allah mengawasi janin yang ada pada rahim ibu. Terus kemudian berproses, diawasi dengan teliti oleh Allah. Dengan ilmunya Allah. Sehingga dari cairan tadi menjadi berbentuk jabang bayi. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 9 bulan 10 hari. Atau lebih dari itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam kondisi kamu tidak memiliki ilmu. An-Nahl 78. Subhanallah. Disinilah Bapak dan Saudara, kalau kita ikuti proses penjelasan dari Al-Quran, proses tentang kejadian manusia dari cairan sehingga berbentuk menjadi jabang bayi, lahir ke muka bumi. Allah katakan saat kita datang ke muka bumi, la ta'lamuna syai'a, tidak memiliki ilmu, tidak mempunyai konsepsi hidup. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita pahami secara teliti dari keberadaan kita, awalnya adalah mimma indafik, dari air yang terpancar. Maka dari situlah kita memahami bahwa tidak ada yang perlu kita sombongkan pada diri kita. Setelah keluar dari rahim ibu, terus berproses sesuai dengan ilmunya Allah. Sehingga kita berada sampai sekarang ini, alhamdulillah. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang sawo matang. Rambutnya pun bermacam-macam, bentuk tubuh pun bermacam-macam. Semuanya itu adalah Allah yang mengatur dan yang mengawasi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi tidak ada yang kita sombongkan pada diri kita. Maka kalimat yang simple ini kita ucapkan Allahu Akbar, kita akui eksistensinya Allah yang besar, dan kita sekaligus mengakui eksistensi diri kita itu kecil. Lahir ke muka bumi, kita tidak punya ilmu.
Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Saudara, kenapa setelah berproses menjadi seorang bayi atau jabang bayi, kemudian menjadi bayi, kemudian menjadi anak balita, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi pemuda gagah perkasa sekarang ini, kemudian menyombongkan diri? Sungguh orang ini nggak tahu diri. Sombong dengan kekayaannya dibanding kekayaan Allah bukan apa-apa. Sombong dengan jabatan yang dimilikinya dibanding dengan jabatan Allah bukan apa-apa. Sombong dengan pengetahuannya dibanding dengan pengetahuan dan ilmunya Allah, manusia bukan apa-apa. Nah, sehingga dengan demikian cukup simpel Allah mendidik kita dengan salat dibuka dengan takbiratul ihram. Kita katakan Allahu Akbar. Ini mendidik diri kita menjadi orang yang tahu diri. Sehingga dengan kita dididik dengan kalimat yang simpel tadi menjadi orang yang tahu diri. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena apa? Kita lahir ke dunia tidak memiliki ilmu, kita lahir ke dunia telanjang bulat. Nah, sifat al-ashir inilah yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang terlalu sombong. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, cobalah pahami dari apa yang kita baca di dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Yang kedua, wal batar, terlalu mewah. Kemewahan ini kadang-kadang menjadi satu trendy pada manusia. Sehingga orang ini berupaya bagaimana dia itu dapat mendapatkan harta yang banyak, penampilannya meyakinkan, sehingga menganggap bahwa dia itu orang yang paling kaya, paling banyak harta, kehidupannya mewah, berpoya-poya. Padahal Islam mengajarkan bagaimana kita itu hidup sederhana. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW di dalam satu ungkapan dari Rasulullah pada hadis yang lain, Rasulullah katakan thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang menyebabkan hancurnya seseorang. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, hawan muttaba', mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, wasyukhun muta', sifat kikir yang ditaati. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsih, membangga-banggakan dirinya sendiri. Nah, jika ada satu di antara 3 yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW, kata beliau, alamat orang ini akan hancur. Yang pertama, hawan muttaba', mengikuti hawa nafsu. Tidak sedikit orang yang hidup bermewah-mewah, berpoya-poya. Mereka berupaya untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya sehingga tidak lagi mengenal mana halal, mana haram, mana hak orang lain, mana hak dirinya. Yang penting dia hidup bisa mewah, dia bisa hidup berpoya-poya. Ini diikuti adalah hawa nafsu. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini hanya diucapkan sekedar sampai di lip service saja, sebagai hiasan dalam bibir saja. Tidak masuk ke dalam hati sanubari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan nada kalimatul istifham, kalimat interrogatif.
Di dalam suratul Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Allah bertanya pada kalimat itu, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ini adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dari pembaca Quran. Tapi yang dibutuhkan adalah nalar kita. Pernahkah kamu melihat? Apakah melihat diri sendiri? Apakah melihat orang lain? Kata Allah, ada orang yang menjadikan ilahunnya itu adalah nafsunya. Artinya apa? Ada orang yang tunduk dan patuh kepada hawa nafsu. Nah, kalau ada orang yang sudah tunduknya kepada hawa nafsunya, bukan lagi tunduk kepada Allah, berarti apa yang telah diucapkan kalimat la ilaha illallah itu menjadi batal dengan sendirinya. Kenapa? Satu sisi dia mengatakan tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Tetapi ternyata pada perilaku kehidupannya itu justru bukan tunduknya kepada Allah, tapi tunduknya kepada hawa nafsu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai rangkaian doa kita. Kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' ya Rabb. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tidak kunjung kenyang. Wa min du'ain la yustajabu laha, dan daripada doa yang tidak dikabulkannya. Ini hadis sahih. Dan ini silahkan dijadikan sebagai rangkaian doa kita agar kita hidup ini, kalau toh ada setitik ilmu, setitik pengetahuan yang kita miliki, itu bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Karena Rasulullah SAW katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi keberadaan kita bagaimana mendatangkan manfaat untuk orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Selain dari min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak khusyuk, tidak konsentrasi. Di dalam sholat kita tidak konsen, di dalam berdoa kita tidak konsen, di dalam membaca Quran kita tidak konsen. Kita minta agar hati ini khusyuk. Kalau kita sedang taklim, khusyuk, memperhatikan apa yang sedang menjadi kajian. Kalau kita sedang sholat, khusyuk hati kita. Apa yang kita baca, kita hadirkan hati kita di dalam sholat. Kalau kita membaca Quran, hati kita pun konsen dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Oleh karena itu, hindari segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam ibadah. Salat, jangan sampai ada suara yang menyebabkan, suara di televisi kah atau suara di kaset kah, yang menyebabkan buyarnya konsentrasi kita di dalam salat sunnah di rumah. Atau kita membaca Quran, jangan sampai ada terganggunya kita sedang membaca Quran. Hindari segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi kita baca Quran. Apa
yang bisa mengganggu, yaitu suara-suara baik dari televisi ataupun dari HP. Ini kadang-kadang orang baca Quran dibaca, tapi kemudian HP ada di depannya. Ada WA masuk atau SMS masuk. Baca Qurannya ditunda, dilihat dulu, dibaca dulu. Akhirnya apa? Lama dia baca WA, baca SMS. Kemudian dijawab. Akhirnya baca Qurannya tertunda. Dan kadang-kadang tidak dilanjut itu. Ini mengganggu konsentrasi kita. Apa sih sebenarnya yang namanya khusyuk itu? Kalau kita kembali kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat itu menjadi penolongmu, kata Allah. Sesungguhnya sabar dan salat itu lakabirah, pakai lam taukid ini, sangat berat, illa 'alal khashi'in. Tapi ada ikhtisas di sini. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk, sabar tidak berat, salat pun tidak berat. Apa khusyuk itu? Ayat berikutnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin mulaqu rabbihim, berjumpa kepada Allah. Wa annahum, dan orang yang khusyuk adalah orang yang yakin ilaihi raji'un, kepada Allah dia akan kembali. Nah, jadi memahami dari ayat ini tentang khusyuk, kalaulah kita sedang sholat, kita yakini bahwa kita sedang berhadapan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan ihsan, kata Rasulullah. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi ditanya tentang ihsan oleh malaikat. Apa itu ihsan? Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu, kalaulah kamu tidak bisa yakini, fa innahu yarak, Allah melihat kamu. Nah, sehingga dengan demikian di dalam kita melakukan ibadah, apakah itu sholat, apakah itu kita baca Quran, ataukah kita berdoa, berzikir, kita yakini bahwa kita sedang berhadapan kepada Allah. Itulah khusyuk. Wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin akan kembali kepada Allah. Yakin betul bahwa dia nanti akan meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, masuk ke alam barzah. Kemudian di barzah menunggu yaumus sa'ah dan yaumul qiyamah. Nah, karena dia yakin akan kembali kepada Allah, maka dia mempersiapkan diri untuk membawa bekal-bekal menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga Bapak dan Saudara, disinilah kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa alamat hancurnya seseorang itu mengikuti hawa nafsu. Janganlah kita ikuti hawa nafsu kita, yang akhirnya kita sudah tidak lagi mengindahkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Padahal Allah telah memberikan garis-garis yang telah ditetapkan. Ada halal, ada haram. Halal dan haram inilah merupakan satu ketentuan hukum Allah, baik makanan, minuman, perbuatan. Hendaklah kita perhatikan. Sehingga kalau kita katakan la ilaha illallah, kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak tunduk dan patuh kepada hawa nafsu. Wa syukhun muta', orang yang akan hancur, kata Rasulullah,
orang yang mengikuti sifat kikir. Sifat kikir, bakhil, medit, koret, cetil, kuntut, gasir, sama. Kebakhilan pada dirinya dia ikuti, dia taati. Ini bahaya ini. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, kalau kita pahami dari Al-Quran, tanda orang yang takwa itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 saja. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di situ di antaranya Allah memberikan penjelasan orang yang takwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang senantiasa menegakkan salat dan mengeluarkan infak. Antara mendirikan salat dan mengeluarkan infak, ayatnya itu selalu dirangkai oleh Allah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Ini artinya apa? Titik pandang orang takwa selalu menggunakan dua jalur. Ali Imran 112. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas ila akhir ayat. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali bagi orang yang selalu mengadakan hubungannya kepada Allah dan selalu mengadakan hubungan kepada sesama manusia. Jadi bagaimana hubungan kita secara vertikal dan secara horizontal? Hubungan kita kepada Allah dijalin dengan ibadah mahdhah. Dengan salat, dengan saum, dengan menunaikan ibadah haji, dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa, berzikir. Itu adalah hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah. Tetapi harus juga diikuti dengan hablum minan nas. Hubungan kita kepada sesama manusia. Ada orang hubungannya kepada Allah baik, tapi kepada manusia tidak baik. Ini belum dikategorikan takwa, kata Allah. Ada orang yang hubungannya kepada sama manusia baik, tapi kepada Allah terputus. Ini pun belum dikategorikan takwa. Karena orang yang takwa, titik pandangnya selalu menggunakan dua jalur. Vertikal dan horizontal. Hablum minallah dan hablum minan nas. Sehingga kalau ada sifat kebakhilan pada diri kita, ini jangan dituruti, jangan ditaati. Hendaklah kita singkirkan penyakit bakhil itu. Dengan apa? Dengan kita mau berbagi kasih pada orang lain. Keluarkan infak. Kalau sudah wajib zakat, tunaikan zakat. Kepada anak-anak yatim kita peduli. Kepada fuqara wal masakin pun kita peduli. Kita berikan bantuan mereka yang dibutuhkan. Nah, kalau sholatnya dikerjakan dengan benar, sholat fardunya ditambah sholat sunnahnya, kemudian hubungan kepada manusia baik, sifat bakhilnya itu dihindari, dikikis habiskan, itu indikasi diantaranya adalah sholat diterima oleh Allah. Tapi kalau sholat dikerjakan tapi pelitnya jalan terus, indikasi sholatnya belum bisa diterima oleh Allah. Ya. Nah, sehingga dengan demikian disinilah wahawan muttaba wa syukhun mutta. Dan yang ketiga wa i'jabul mar'i binafsih, bangga dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang sebagai suami, sombongnya kepada istri. Kalau enggak aku nih, kalau enggak aku jadi suamimu, kamu itu, aku dapetin kamu di jalan. Masya Allah, Masya Allah. Ada suami yang kayak model gitu. Gak boleh. Istrinya juga jawab, kalau bukan aku yang mau sama kamu, gak ada yang mau sama kau. Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullah. Ini masjid kalau bukan aku yang ngurus, hancur. Masya Allah. Ini hancurnya, kata Rasulullah, karena membanggakan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik.
Ya, baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Setelah Rasulullah katakan terlalu sombong, terlalu mewah, sehingga mereka itu berupaya bagaimana hidup ini berpenampilan beda dengan orang lain. Kehidupan yang luar biasa tadi. Sehingga dalam mengejar harta sudah tidak lagi mengenal halal dan haram. Yang ketiga kata Rasulullah, at-takatsur. Ya, di sini serakah. Keserakahan ini yang menyebabkan orang itu nanti akan terjerumus ke dalam kehidupan kebinatangan. Serakah dengan harta, waris. Paling sering kita dengar percekcokan dan pertikaian antar keluarga disebabkan karena warisan. Padahal Gusti Allah sudah memberikan aturan-aturan tentang waris itu sendiri. Tapi karena ada di antara keluarganya yang ingin menguasai harta orang tua ini dengan sebanyak mungkin, aturan-aturan Allah itu dikesampingkan. Dia lebih baik bertikai sampai ke pengadilan negeri untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk keserakahannya ini bisa terpenuhi. Serakah dengan jabatan. Jabatan ini, jabatan itu. Tapi semuanya nggak ada yang beres. Ya. Nah inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Penyebab keserakahan inilah orang itu terus mengikuti sifat serakah. Baru berhenti, kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk ke dalam kuburan baru berhenti dia serakah. Subhanallah walhamdulillah. Saudara, janganlah kita ikuti sifat serakah ini. Apapun, kita ikuti apa yang diajarkan oleh Allah. Pengamalannya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, watanajushu fid dunya, saling tipu menipu dalam meraih harta dunia. Tipuan-tipuan bukan luar biasa ini. Ya, untuk meraih harta dunia yang sebanyak-banyaknya, tipuan-tipuan ini dilakukan oleh orang. Apakah dengan investasi? Apakah dengan arisan kah? Apakah dengan macam-macam lah. Ada yang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi. Masya Allah. Na'udzubillah. Tipu menipu terjadi. Pedagang menipu pembeli. Akhirnya apa? Timbangan, takaran, sukatan ini banyak dikurang. Sehingga kalau orang belanja ke pasar nih, kemudian ditimbang lagi di rumah, pasti ada kekurangan. Ada yang kurang 1 on, ada yang 2 on. Kenapa? Tidak sedikit para penipu, pedagang-pedagang ini melakukan penipuan. Mengetahui si pedagang itu menipu, kita juga akhirnya nipu juga. Ya, dengan timbangan tadi. Timbangan yang sudah ditimbang, kemudian kita minta, tambahin dong bang, biar anget lagi. Diambil sendiri, diraup tuh, ditaruh di timbangan. Aduh, Masya Allah. Jadi pedagangnya menipu, pembeli juga menipu. Ini wailul lil mutaffifin, kata Allah. Sudah terjadi al-mutaffif. Tipu menipu dalam jual beli. Investasi
dengan bahasa agama. Banyak orang mencari dana, ya kemana-mana. Ada yang di bus-bus atau di mobil-mobil, ada yang di jalan, ada yang keliling ke rumah-rumah. Dari mana itu mereka datang? Dari daerah mana itu? Minta bantuan untuk masjid, untuk anak yatim. Ada krunya dari mobil itu turun. Yang di mobilnya itu bicara tentang himbauan untuk membantu. Krunya ini turun dengan membawa kotak. Kita nggak boleh suudzon memang, tapi tidak sedikit banyak orang yang menyalahgunakan. Ini pun adalah termasuk tipu menipu. Ya, ini tidak lain at-tanajusyu fid dunya, tipu menipu untuk meraih harta dunia. Luar biasa tipuan-tipuan yang dilakukan ini. Belum lagi penyalahgunaan dari dana zakat, infak dan sedekah. Kemudian dilegitimasi dengan fatwa pribadi. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang berikut, at-tabaghud, saling benci. Kalau sudah muncul kebencian, maka dia berupaya untuk mengatur strategi bagaimana menjungkalkan orang, menjatuhkan orang. Masya Allah. Ya. Dia mengatur strategi bagaimana menjatuhkan orang lain. Dengan berbagai cara dilakukannya. Itu karena kebencian pada orang tadi. Apalagi yang dibencinya itu, orang itu tidak bisa dilampaui oleh dia. Akhirnya timbul kebencian yang dalam, dia berupaya bagaimana menghancurkan orang tadi. Kalau tidak bisa dia lakukan pembunuhan secara langsung, dia sewa pembunuh bayaran. Nah, itulah pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di mana-mana, umumnya adalah karena dia benci, nggak suka. Kasus yang belum selesai sampai sekarang itu karena kebencian. Dari kilometer 50 itu kan belum selesai sampai sekarang. Karena kebencian pada seseorang, pengawalnya itu dihabiskan. Sama dengan apa yang telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Nabi itu diminta untuk mengirimkan para da'i oleh sekelompok orang. Rasul husnudzan, dikirim pada itu 9 orang pemuda-pemuda untuk menyampaikan ajaran Islam. Enggak taunya di tengah jalan dibunuh semua. Masya Allah. Nah, inilah karena at-tabaghud, kebencian yang menyebabkan timbulnya yang disebut dengan at-tahasud, saling dengki. Kedengkian inilah dari munculnya kebencian. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hindari oleh kalian sifat dengki, karena dengki itu memakan kebaikan ibarat api memakan kayu bakar. Biar kita ini orang yang rajin ibadahnya, sholat fardunya gak pernah ketinggalan berjamaah, sholat sunnahnya pun dikerjakan, saum wajibnya, saum sunnahnya dikerjakan. Tapi kalau sudah ada muncul sifat dengki, maka kedengkian itulah menyebabkan pahala ibadah kita itu makin lama makin habis. Karena apa? Karena sudah dengki, kata Rasulullah, hatta yakunal baghyu, sehingga timbullah tindakan sewenang-wenang, sehingga saling zolim menzolimi, kata Rasulullah. Nah, inilah Bapak dan Saudara, di antara penyakit yang ada pada masyarakat
berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma 6 macam yang disebutkan oleh Rasul, banyak lagi macam-macam penyakit yang lain yang diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, kita kembali ke masalah bahwa bagaimana kita itu berupaya untuk mensucikan jiwa. Fase yang pertama adalah tatahhur, berupaya bagaimana kita mengangkat segala penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Kita berupaya untuk kita sucikan diri kita. Yang kedua, fasenya adalah tahakkuk. Artinya cara bagaimana seorang muslim dapat berada sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahakkuk. Kita berupaya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah doa. Posisikan diri kita sebagai ulul albab. Allah berfirman di dalam Quran Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulul albab. Apa ulul albab? Kaum yang pandai berfikir. Dr. Muhammad Natsir almarhum mengatakan ulul albab itu kaum intelektual. Posisikan diri kita sebagai kaum intelektual. Bagaimana caranya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Orang yang termasuk ulul albab kata Allah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Wa yatafakkarun, bukan sekedar berzikir komat kamit mulutnya dia membaca kalimat thayyibah, tapi juga masuk ke dalam pikirannya. Dia cerna kalimat-kalimat yang dijadikan sebagai bacaan zikir tadi, masuk ke dalam qalbu. Kalau kita membaca subhanallah, maha suci Allah, kita akui Allah suci, kita akui diri kita itu penuh dengan noda, maka kita berupaya untuk mengikis habis segala noda dan dosa yang ada pada diri kita dengan banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Wabil khusus di saat sebelum subuh tiba, wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang senantiasa banyak minta ampun pada Allah di waktu-waktu sahur. Duduk setelah tahajud. Kemudian kita duduklah di situ dengan banyak minta ampun pada Allah. Apalagi umuran-umuran yang sudah 50 tahun ke sana. Perjalanan hidupnya tinggal beberapa langkah lagi. Perbanyak kita muhasabah, banyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan pelanggaran diri kita. Paling tidak kita berupaya untuk meminimalisir dari dosa-dosa ini. Yang ketiga, fase yang ketiga adalah takhalluq. Maknanya berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari sifat-sifat Allah? Di antaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana kita menjadi orang yang selalu memberi kasih pada orang lain? Berbagi kasih kepada orang lain, pada fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim. Bagaimana juga kita berkontribusi perkembangan Islam ini dengan kita membantu sarana-sarana yang dibutuhkan Islam. Ar-Rahim, kasih dan sayang. Pemberian yang kita lakukan itu karena muncul ada rasa kasih sayang pada orang lain. Ya, nah inilah Bapak dan Saudara, bagaimana kita berupaya untuk tazkiyatun nafs.
Demikian, semoga ada manfaatnya dan tentu perlu kita kaji lebih dalam lagi tentang tazkiyatun nafs ini. Karena waktu yang membatasi kita, maka kita cukupkan sampai di sini dulu. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana asrif 'anna as-su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.